Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yang poin keempat, yaitu aspek sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan yang akan kami terapkan adalah perencanaan top-down, di mana penentuan kualitatif dan kuantitatif sumber daya manusia menyeluruh dari perusahaan, baik untuk jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Selain itu, keputusan atas merekrut sumber daya manusia yang baru itu didasarkan atas keputusan bersama. Poin yang kedua yaitu job description, yang pertama yaitu manajer. Dari tugas manajer di sini yaitu menetapkan langkah-langkah strategis untuk usaha. Terus tugas yang kedua yaitu mengambil keputusan serta menjalankan usaha. Yang kedua, bagian operasional dan produksi. Tugasnya yaitu mengatur semua kegiatan operasional dan produksi suatu usaha. Tugas yang kedua, menyusun anggaran yang dibutuhkan bagian operasional. Job description yang ketiga yaitu bagian administrasi dan keuangan. Tugasnya yaitu yang pertama, mencatat semua sirkulasi keuangan usaha. Terus yang kedua, membuat laporan keuangan harian, mingguan, bulanan, dan juga tahunan. Terus yang keempat yaitu bagian sumber daya manusia. Tugasnya yang pertama yaitu bertanggung jawab untuk mencari, merekrut, dan mengembangkan sumber daya manusia. Yang kedua, bertanggung jawab mengawasi kinerja semua bagian serta melaporkan hasil penilaian kepada manajer. Poin yang ketiga yaitu rekrutmen. Martabak Sunstar akan menginformasikan lowongan kerja melalui media cetak, brosur, dan media sosial. Rekrutmen karyawan ini dilakukan dan dipegang oleh bagian sumber daya manusia. Poin yang keempat yaitu seleksi. Cara seleksi yang digunakan usaha Martabak Sunstar adalah tertulis dan interview atau wawancara. Keputusan diterima atau tidaknya itu berdasarkan seleksi pada saat pelamar itu diberitahu melalui telepon, surat, ataupun email. Poin yang kelima yaitu perjanjian pekerja. Dalam perusahaan Martabak Sunstar, untuk penetapan gaji atau upah itu berdasarkan jabatannya yang dimiliki seseorang pekerja di Martabak Sunstar. Sedangkan untuk perjanjian kerja terdapat dua jenis, yaitu perjanjian waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tentu. Untuk poin yang keenam yaitu orientasi. Para karyawan yang sudah diterima di Martabak Sunstar akan melakukan masa orientasi pekerjaannya. Orientasi pekerjaan itu dilakukan selama 2 hari. Poin yang ketujuh yaitu penempatan. Penempatan di sini dilakukan setelah karyawan baru mengenal semua unit kerja yang ada pada perusahaan dan telah mengetahui unit kerja yang cocok untuk skill atau keterampilan para pekerja. Poin yang kedelapan yaitu pelatihan. Setelah penempatan pekerja sesuai dengan skill atau keterampilannya, pengalaman, dan juga posisi kerja yang kosong, maka selanjutnya akan dilakukan pelatihan. Pelatihan di sini dilakukan selama 1 minggu. Yang kesembilan yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja digunakan sebagai tolak ukur kinerja yang dilakukan oleh manajer. Oleh karena itu, perusahaan memberikan reward dalam bentuk ucapan selamat, bonus berupa voucher makan dan voucher nonton kepada karyawan, dan liburan bersama. Untuk poin yang nomor 10 yaitu kompensasi. Pemberian kompensasi akan diberikan kepada setiap karyawan ketika mengalami peningkatan penjualan pada waktu-waktu tertentu, dan besarnya kompensasi yaitu sebesar 2,5% dari gaji pokok yang diterima. Poin yang ke-11 yaitu keselamatan kerja. Program keselamatan kerja sangat penting agar setiap karyawan itu dapat bekerja secara efektif dan efisien. Untuk itu, program keselamatan kerja yang diberikan adalah memberi jatah waktu libur selama 1 hari kepada karyawan setiap minggunya, serta memberikan izin
kepada karyawan apabila sakit dan pemberian kompensasi kecelakaan kerja kepada para karyawan. Poin yang terakhir yaitu langkah manajer sumber daya manusia dalam bersaing. Sumber daya manusia dalam Islam adalah sumber daya manusia yang dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Dengan adanya rasa menerima amanah dari Allah, maka kemampuan yang dimiliki akan ditingkatkan dan dilakukan dalam rangka menjalankan amanah yang telah diemban. Sekian penjelasan dari saya mengenai aspek sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.